Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai risk and return dari suatu saham. Boleh di next. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 5, yaitu anggotanya terdiri dari saya sendiri, Deborah Putri, kemudian uh, ada Ahmad Sansan, ada Esther Gracia, Mayang, dan Suhaili. Oke, selanjutnya ada beberapa hal dari uh, materi ini yang akan kami bahas. Boleh di next. Yaitu terkait risk and rate of return, the risk return trade-off, stand-alone risk in a portfolio context, yaitu CPAM. Kemudian the relationship between risk and return, some concern about beta and the CPAM. Kemudian yang terakhir some concluding thoughts implication for corporate manager and investor. Oke, yang pertama saya serahkan kepada Saudari Esther Gracia yang akan menjelaskan terkait risk and rate of return. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Deborah untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait risk and rate of return. Di mana terkait materi yang akan kelompok kami bahas ini pastinya merupakan suatu materi yang penting untuk diketahui oleh setiap perusahaan, karena dalam suatu perusahaan terdapat resiko dan juga tingkat pengembalian gitu. Yang dimana hal ini pastinya berkaitan dengan investasi. Sebelumnya investasi itu merupakan tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah dana, sumber daya, aset, dan pasti hal itu dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang di masa depan. Dan tujuan utama investasi itu pastinya untuk menghasilkan pendapatan atau untuk memperoleh nilai dari modal yang diinvestasikan. Dan investasi investasi itu dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari saham, obligasi, kemudian real estate, lalu mata uang asing, bisnis, dan juga aset lainnya. Investasi tidak selalu juga berarti membeli aset fisik, tapi juga berarti menyisihkan sebagian uang dalam rekening, tabungan, atau deposito bank yang memberikan bunga. Kemudian investasi dapat berupa jangka waktu yang mulai dari pendek hingga panjang. Dan pastinya investasi itu ada beberapa jenis seperti investasi finansial yang melibatkan pembelian saham, obligasi reksadana, atau instrumen keuangan lainnya. Kemudian ada investasi real estate yang melibatkan pembelian pengembangan dan juga kepemilikan properti yang kita tahu seperti rumah, apartemen, dan juga tanah ataupun uh, konvensial lainnya. Dan kemudian dalam investasi ini pastinya juga melibatkan resiko. Resiko yang tidak selalu dapat diprediksi. Karena kalau misalnya dapat diprediksi pasti sulit gitu ya. Karena resiko itu tidak tentu gitu. Sehingga harus perusahaan itu memperhatikan dan memiliki perencanaan yang matang, yang baik, dan cermat untuk dapat memahami terkait investasi apa yang akan dilakukan, kemudian sebelum membuat keputusan investasinya apa, itu harus dipikirkan dengan matang-matang. Dan karena setiap investasi pasti terdapat risiko, maka kita harus ketahui bahwa semakin besar jumlah uang yang diinvestasikan, maka kemungkinan risiko juga akan semakin besar. Dan begitu juga dengan tingkat pengembalian atau return, yang dimana tingkat pengembalian yang ada dapat juga besar ataupun kecil. Oleh sebab itu, untuk memahami hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian ini, pastinya berguna untuk dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik dan sesuai dengan situasi keuangan. Baik, next. Nah, dalam
risk and rate of return ini pastinya ada beberapa hal yang eh, merupakan suatu ketidakpastian gitu ya, dalam suatu keadaan yang bisa terjadi di masa depan ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi gitu. Dan kemudian untuk pengukuran resiko ini dapat melakukan identifikasi, bukan hanya identifikasi tapi juga pengukuran pengelolaan pada risiko supaya sesuai dengan tujuan dan toleransi dari risiko eh, perusahaan atau individu tersebut. Tapi karena kita saat ini membahas lebih ke perusahaan, sehingga pastinya resiko pada perusahaan. Dan secara umum dari resiko itu dalam konsep keputusan investasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu resiko sistematis dan juga resiko tidak sistematis. Yang pertama ada resiko sistematis, di mana dalam resiko sistematis itu ada tiga kategori. Yang pertama ada resiko pasar. Resiko pasar itu terkait dengan fluktuasi harga aset seperti saham, obligasi, dan juga mata uang. Dan pastinya untuk bisa termasuk dalam resiko saham naik turun ini atau resiko perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai obligasi. Kemudian ada resiko bisnis yang dimana terkait dengan perubahan dalam industri atau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan dari resiko bisnis ini termasuk resiko persaingan, kemudian resiko perubahan teknologi, dan juga resiko dari regulasi. Kemudian yang ketiga ada resiko suku bunga. Resiko suku bunga ini merupakan resiko yang muncul akibat adanya perubahan tingkat suku bunga rata-rata dan tingkat suku bunga tabungan dan tingkat suku bunga pinjaman, yang umumnya resiko ini mempengaruhi instrumen investasi saham, obligasi, dan juga deposito, bahkan properti. Kemudian jenis resiko yang kedua itu adalah resiko tidak sistematis. Dan resiko tidak sistematis ini ada terbagi dua. Yang pertama itu ada resiko keuangan, di mana resiko keuangan ini terkait dengan masalah keuangan seperti tingkat utang, kemudian struktur modal, dan juga resiko dari mata uang asing. Dan yang kedua itu ada resiko likuiditas, yaitu resiko ini terkait dengan kemampuan untuk membeli atau menjual aset dengan mudah tanpa mengganggu pasar, tanpa mengganggu harga pasar. Dan kemudian aset yang kurang liquid ini pastinya memiliki resiko resiko likuiditas yang lebih tinggi lagi. Baik, next. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu terkait return atau pengembalian atau disebut juga dengan imbal hasil. Di mana return dalam manajemen keuangan ini merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi ataupun keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Yang dimana return ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka yang menunjukkan nilai dari pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Dan return ini seringkali berhubungan dengan risiko pasti. Ada return, pasti ada risikonya juga. Di mana investasi yang lebih beresiko cenderung memiliki potensi pengembalian yang lebih besar. Tapi untuk potensi kerugian yang lebih tinggi juga memungkinkan, sehingga investor atau manajer keuangan harus mempertimbangkan trade-off antara risiko dan return saat membuat keputusan investasi atau keuangan. Dan di mana jenis return ini ada dua. Yang pertama ada pengembalian modal atau capital gain loss, yang dimana pengembalian modal atau capital gains loss ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari peningkatan hasil investasi, nilai investasi dari harga beli hingga ke harga jual. Dan ini terutama terkait dengan investasi saham atau real estate. Kemudian yang kedua ada yield, yaitu yield adalah pendapatan yang diperoleh oleh investor secara rutin atau berperiode. Misalnya perusahaan yang berinvestasi pada obligasi, maka yieldnya adalah pembayaran bunga atau kupon obligasi yang akan diterima dalam 3 bulan ataupun 6 bulan sekali. Atau nggak hanya 3 atau 6 bulan, tapi juga 1 tahun sekali. Atau jika berinvestasi dalam instrumen saham, maka yieldnya berupa dividen yang diperoleh selama 1 tahun sekali itu, tergantung pada kebijakan dividen dari perusahaannya. Dan itulah return atau pengembalian. Next.
Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan terkait materi yang kedua, yaitu adalah the risk return trade-off atau pengembalian pertukaran dari resiko. Yang dimana dari konsep risk return trade-off ini menyebutkan bahwa resiko yang lebih tinggi memberikan kita kemungkinan untuk return yang lebih besar. Memang kemungkinan tersebut belum pasti terjadi, tapi jika resiko yang tinggi, maka tingkat returnnya juga besar. Akan tetapi konsep tersebut eh, juga bisa terjadi ataupun tidak, yaitu belum pasti. Tetapi dengan maksud seperti ini memberitahu kita bahwa return potensial tinggi, maka kerugian potensialnya juga lebih tinggi. Dalam artian lain, harus ada pertambahan return sebagai kompensasi dari pertambahan risiko yang akan ditanggung oleh kita sebagai investor atau dikenal dengan istilah high risk, high return. Next. Nah, selanjutnya di sini ada suatu bagan ya terkait dari risk return trade-off ini yang dimana dapat kita lihat di yang tegak lurus ke atas itu atau vertikal ada returnnya, kemudian yang ke samping ada resiko atau standar deviasi dan dapat dilihat bahwa ketika low risk maka low potential return dan ketika high risk maka high potential return gitu. Sehingga dari grafik tersebut ini kita dapat melihat bahwa jika risikonya rendah, maka tingkat pengembalian potensialnya juga rendah. Kemudian resiko yang lebih tinggi dikaitkan dengan probabilitas pengembalian yang lebih tinggi juga, dan resiko yang lebih rendah dengan probabilitas pengembalian yang lebih rendah. Dan pemahaman tentang the risk return trade-off ini pastinya dapat membantu investor dan juga ataupun juga manajer keuangan untuk membuat keputusan investasi yang bijak. Dan keputusan ini harus mencapai keseimbangan yang sesuai dengan tujuan, kemudian toleransi risiko, dan juga situasi pasar saat ini untuk mencapai hasil dari investasi yang optimal. Tapi seorang investor pastinya tidak suka untuk mengambil risiko, sedangkan investor lebih nyaman dengan menanggung risiko. Tapi hal ini merupakan konsekuensi dari setiap investasi yang dilakukan oleh investor. Seperti itu. Baik, next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Esther. Berikut ini ada stand-alone risk atau resiko yang berdiri sendiri, di mana stand-alone risk ini adalah resiko yang akan dihadapi oleh investor apabila ia hanya memiliki satu aset. Nah, sebelum menghitung stand-alone risk ini, perlu adanya pemahaman mengenai istilah-istilah yang nantinya akan digunakan dalam mencari stand-alone risk ini. Yang pertama, ada distribusi probabilitas, kemudian ada tingkat pengembalian yang diharapkan, yang ketiga ada tingkat pengembalian historis, atau realisasi di masa lalu. Yang keempat ada standar deviasi dan yang kelima ada koefisien variasi. Next. Dalam menghitung standalone risk ini bisa menggunakan rumus dari standar deviasi. Rumusnya tertera di sini yaitu standar deviasi sama dengan akar dari variance atau kalau misalnya dicari akar dari sigma RI dikurang R dikurang R pangkat 2 dikali PI. Nah, jika standar deviasinya rapat, hal ini bisa menunjukkan bahwa risiko yang ditanggung nantinya ini dinilai rendah. Namun, jika standar deviasinya renggang, maka risiko yang akan diterima nantinya akan tinggi. Berikutnya, selain menggunakan standar deviasi, biasanya menggunakan koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini bisa digunakan untuk menghitung tingkat dari risk and return dari suatu investasi. Standar deviasi ini dipakai apabila digunakan untuk menghitung dua investasi dengan kondisi yang satu ini memiliki imbal jasa yang tinggi, namun satunya ini memiliki standar deviasi yang lebih rendah. Koefisien variasi ini juga berguna untuk memutuskan pilihan investasi yang mana yang nantinya memiliki return yang tinggi tetapi memiliki resiko yang rendah. Nah, rumus dari koefisien variasi ini sendiri adalah expected return dibagi standar deviasi. Next. Berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mbak Mayang. Di sini saya akan melanjutkan tentang risk in a portfolio context atau model CAPM. Di sini adapun pembahasannya adalah tentang yang pertama itu expected portfolio return, kemudian portfolio risk atau resiko portofolio, kemudian resiko dalam konteks portofolio, koefisien beta. Nah, yang pertama adalah tentang risk in a portfolio context atau CAPM. Di sini ada pun pengertiannya adalah untuk bagaimana CAPM ini untuk menyederhanakan pengukuran risiko, dikembangkan suatu model yang disebut yang disebut dengan capital asset pricing model atau CAPM, yaitu sebuah model yang digunakan dalam keuangan untuk menghitung dan menentukan expected return dari suatu aset atau investasi. Model ini sangat penting untuk menganalisis portofolio dan penentuan harga aset dalam pasar modal. Dalam menghitung harga, ya, kita perlu menentukan kira-kira kita akan membeli. Jika kita melihat para analis saham, ya, biasanya mereka akan mengeluarkan analisanya. Oh, kita bagus akan membeli saham di harga sekian, gitu kan? Seolah-olah mereka sudah mempunyai hitungan bagaimana menghitung harganya atau target harganya. Bagaimana bisa menentukan harga suatu aset, inilah yang dimaksud dengan capital asset pricing model. Maka kalau kita lihat di setiap broker itu biasanya punya analis saham, mereka nanti mesti akan menganalisis saham-saham itu. Saham apa yang bagus kita beli, di harga berapa. Bagaimana mereka bisa menemukan harga, yaitu dengan menggunakan konsep, salah satunya menggunakan konsep capital asset pricing model ini. Jadi kesimpulannya dari capital asset pricing model adalah resiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi resiko saham tersebut pada resiko portofolio. Artinya, suatu saham itu punya resiko, tapi seberapa besar kontribusinya terhadap portofolio. Ya, yang kedua adalah tentang expected portfolio return atau pengembalian portofolio yang diharapkan. Nah, di sini untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand-alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Nah, jadi secara matematis return yang diharapkan dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini di mana sigma RI, di mana RI di situ adalah return ke-1 yang mungkin terjadi, dikalikan dengan probabilitas terjadinya return. Jadi return RI ini itu adalah return yang sudah terjadi atau rilis return. Jadi nanti returnnya dikalikan dengan probabilitas peluang terjadinya return. Nanti ketemu expected return-nya itu berapa gitu. Kemudian next. Yang selanjutnya adalah tentang portfolio risk atau resiko portofolio. Nah, di sini berikut penilaian resiko dan resiko portofolio. Yang pertama itu adalah resiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari resiko sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Nah, di sini akan tetapi ini agak berbeda. Nah, dia bukanlah penjumlahan sederhana, jadi bukan hanya resiko satu aset lalu dijumlahkan, bukan begitu. Kemudian yang kedua adalah diukur dengan devisa standar portofolio. Nah, ini diukur dengan devisa standar portofolio, jadi diukur dengan devisa standar portofolio tetapi tidak dihitung atau dicari dengan rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas. Ya. Apabila menggunakan itu berarti
mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio tersebut. Nah, korelasi ini nantinya antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Nah, yang selanjutnya adalah tentang risiko dalam konteks portofolio untuk koefisien beta. Di mana koefisien beta adalah jumlah risiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar. Jadi, kita kembangkan koefisien-koefisien itu nantinya sebenarnya itu adalah suatu besaran yang kita pelajari dari data lalu kita melihat fenomena koefisiennya. Saham dengan deviasi standar tinggi akan mempunyai beta yang tinggi pula. Jadi beta ini mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata. Nah, di sini resiko dalam portofolio dibedakan menjadi dua, yaitu ada resiko sistematik dan non-sistematik. Risiko yang sistematik adalah risiko yang keseluruhan di pasar dan tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi atau investasi pada berbagai jenis saham. Kemudian risiko non-sistematik adalah risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko sistematik itu adalah risiko yang bersifat eksternal, ya, yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, contohnya risiko suku bunga, nilai kurs, dan juga inflasi. Tentu risiko-risiko tersebut itu tidak dapat dikontrol atau dihindari oleh perusahaan. Lalu kira-kira nih, apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan? Ya, perusahaan harus bisa mendeteksi, kemudian dan juga melakukan antisipasi sehingga perusahaan bisa meminimalisir efek negatif yang timbul dari risiko tersebut. Kemudian risiko non-sistematik ini bersifat internal, kebalikan dari risiko sistematik. Kalau sistematik tadi itu eksternal, sifatnya eksternal, dan non-sistematik ini sifatnya internal dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti yang bisa dikendalikan oleh perusahaan itu adalah risiko penurunan penjualan atau risiko terjadinya korupsi dalam manajemen perusahaan. Jadi, itu bisa dikendalikan dan dikontrol oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, semakin baik tata kelola perusahaan, maka akan semakin kecil terjadinya risiko non-sistematik ini. Yang selanjutnya adalah hubungan risiko dan return. Ini adalah hubungannya, ya. Bisa kita lihat keuntungan yang diharapkan digambarkan dalam sumbu vertikal dari bagian di atas bisa kita lihat, sedangkan risiko sistematik digambarkan sebagai sumbu horizontal. Garis linear atau garis miring yang menggambarkan antara risiko sistematik dengan tingkat keuntungan yang diharapkan disebut garis pasar modal. Dari gambar di atas, keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan bebas risiko. Oke. Kemudian garis pasar modal menunjukkan bahwa semakin besar risiko sistematik akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan atau expect return-nya oleh investor. Kemiringan garis pasar modal menunjukkan seberapa jauh seorang investor menunjukkan sifat tidak menyukai risiko. Semakin curam kemiringan garis pasar modal nantinya berarti bahwa seorang investor semakin tidak menyukai risiko. Oke. Selanjutnya, nah, dalam hal ini nanti akan dijelaskan oleh kawan kami. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai the relationship between risk and return. Jadi salah satu konsep dari dunia investasi dan keuangan, hubungan ini mencerminkan bagaimana risiko investasi berdampak pada pengembalian yang dapat diharapkan. Investor yang bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi biasanya akan melihat potensi pengembalian yang lebih tinggi. Sebaliknya, investasi yang dianggap aman dan memiliki risiko yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah daripada investasi yang lebih berisiko. Next. Oke, di dalam hubungan antara risiko dan tingkat pengembaliannya itu terdapat namanya security market line atau biasa disingkat dengan SML.
garis pasar keamanan dalam konsep keuangan yang digunakan untuk mengilustrasikan hubungan antara tingkat pengembalian yang disyaratkan dan tingkat risiko dari suatu investasi. Garis ini atau SML ini merupakan garis lurus yang menghubungkan tingkat pengembalian yang disyaratkan, yaitu return on investment atau ROI, dengan tingkat risiko beta dari suatu investasi. Garis ini digunakan dalam model penilaian aset keuangan CAPM untuk membantu investor menilai apakah suatu investasi ini dapat memberikan tingkat pengembalian yang sebanding dengan risiko yang diambil. Oke, next. Jadi di dalam security market line atau SML ini terdapat dua komponen utama, yaitu tingkat pengembalian yang disyaratkan atau return on investment ROI, dan juga komponen beta. Untuk ROI ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor berdasarkan risiko investasi. Ini mencakup tingkat pengembalian bebas risiko, risk-free rate, dan premi risiko pasar, market risk premium. Dan kemudian terdapat komponen beta, yaitu untuk mengukur sensitivitas atau risiko investasi terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Jadi beta ini untuk mengukur risiko sistematis atau risiko pasar dari suatu saham. Nilai beta mencerminkan seberapa besar atau kecilnya fluktuasi harga saham dalam hubungannya dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Jadi jika nilai betanya 1,0 itu menunjukkan bahwa saham tersebut memiliki sensitivitas yang sama dengan nilai pasar. Jika nilai betanya di atas 1,0 menunjukkan lebih tinggi. Sementara nilai beta yang di bawah 1,0 menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah. Oke, selanjutnya. Berikut ini persamaan atau rumus yang digunakan untuk menghitung return dari suatu investasi, yaitu ini rumusnya sama antara ROI sama dengan risk-free rate ditambah dengan beta dikali market risk premium, atau kalau di bukunya Brigham itu return sama juga risk-free rate ditambah market risk premium dikalikan dengan beta. Oke, next-nya. Oke, mungkin ini terdapat contoh yang akan dijelaskan supaya teman-teman paham bagaimana penggunaan dari perhitungan dari return suatu saham. Jadi tingkat bebas risiko dari suatu saham itu adalah 3% dan premi risiko pasar adalah 4%. Saham A memiliki beta sebesar 1,2 dan saham B memiliki beta sebesar 0,8. Jadi berapa tingkat pengembalian yang disyaratkan pada setiap saham. Jadi return dari saham A yaitu tadi 3% ditambahkan, 3% itu tingkat bebas risikonya atau risk-free rate-nya, kemudian ditambahkan dengan market risk premium-nya atau premi risiko pasarnya dikalikan dengan beta yang dimiliki oleh saham A, yaitu 1,2. Jadi 3% ditambah 4% dikali dengan beta 1,2 hasilnya 7,8%. Sedangkan untuk return dari saham B yaitu sama 3% ditambah dengan 4% dikalikan beta 0,8% yaitu jadi 6,2%. Jadi seperti itu perhitungan untuk mengetahui tingkat pengembalian yang disyaratkan pada suatu saham. Untuk berikutnya, hal yang dapat mempengaruhi security market line atau SML ini maupun posisi perusahaan. Jadi ada 3, yaitu the impact of expected inflation, change in risk aversion, kemudian change in stocks beta coefficient.
Nah, yang the impact of expected inflation ini, dampak inflasi yang diharapkan adalah konsep yang mengacu pada efek yang dihasilkan oleh harapan atau antisipasi tingkat inflasi di masa depan terhadap berbagai aspek ekonomi dan keuangan. Ketika tingkat inflasi yang diharapkan meningkat, ini harus ditambahkan ke tingkat pengembalian bebas risiko untuk memberikan kompensasi kepada investor atas hilangnya daya beli akibat adanya inflasi. Kemudian berikutnya change in risk aversion, yaitu resiko aversion, merupakan konsep dalam keuangan yang menggambarkan tingkat kenyamanan seseorang atau investor terhadap suatu risiko. Individu yang sangat risk averse cenderung menghindari investasi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi. Sementara individu yang kurang risk averse atau risk tolerant lebih mungkin untuk mengambil risiko yang lebih besar atau potensi pengembalian yang lebih tinggi. Jadi ada seseorang atau investor yang kalau memiliki risk averse-nya itu dia ini biasanya akan menghindari investasi yang memiliki tingkat risikonya yang tinggi. Cuman kalau yang dimaksudkan dengan investor yang memiliki atau kurang memiliki risk averse itu, dia akan mengambil risiko yang lebih besar. Jadi ini masing-masing investor atau individu itu memiliki penilaian terhadap masing-masing. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini change in stock beta coefficient. Jadi hal ini mengacu pada suatu perubahan dalam tingkat sensitivitas sebuah saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Perubahan dalam nilai beta saham dapat terjadi karena beberapa faktor. Untuk beberapa faktornya dapat mempengaruhi perubahan saham, antara lain perubahan dari segi bisnis, jika perusahaan mengubah bisnisnya misalnya dengan diversifikasi ke industri yang lebih atau kurang stabil. Kemudian bisa jadi dengan adanya perubahan struktur ini mungkin dalam struktur dari permodalan perusahaan seperti penggunaan utang yang lebih banyak atau justru berkurang. Kemudian perubahan industri, faktor-faktor yang mempengaruhi industri seperti halnya perkembangan teknologi baru atau mungkin adanya regulasi dari suatu industri atau perusahaan tersebut. Kemudian perubahan sentimen pasar, ketika sentimen pasar berubah, investor dapat menjadi lebih atau kurang percaya terhadap saham tertentu. Dan yang terakhir, perubahan ekonomi makro, perubahan dalam kondisi ekonomi makro seperti perubahan suku bunga atau inflasi. Oke, selanjutnya. Oke, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sansan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Esther. Yang selanjutnya dari materi risk and return itu saya akan menjelaskan mengenai tadi berhubungan dengan beta dan juga CAPM ataupun capital asset pricing model, di mana tadi dijelaskan dari segi pengertian dan juga ketentuannya, dari penghitungannya seperti apa. Terus dari model-model capital asset pricing model ini itu ada beberapa kekhawatiran yang memang kekhawatiran ini muncul karena memang ada beberapa kelemahan dari metode CAPM ini. Jadi sehingga ada beberapa kekhawatiran yang timbul karena disebabkan adanya beberapa kelemahan dari model CAPM ini. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari model CAPM ini ataupun capital asset pricing model ini. Yang pertama, kelemahan yang pertama dari model ini itu hanya mempertimbangkan market risk ataupun risiko pasar sebagai risiko tunggal dalam mengestimasi pengembalian saham, sehingga nantinya hasil estimasinya itu menjadi tidak akurat ataupun menjadi tidak valid. Dan juga ini yang digunakannya itu hanya data histori, sehingga
tidak dapat mewakili pengembalian ataupun return pasar di masa yang akan datang karena waktunya itu pasti berubah waktunya berubah dan juga kondisinya berubah. Yang kedua, kelemahan yang kedua dari model ini adalah tarif yang bebas risiko itu cenderung sering berfluktuasi. Nah, karena memang premi ataupun bebas risiko yang digunakan dalam penghitungan CAPM ini memang dihasilkan oleh sekuritas ataupun tingkat pengembalian surat berharga yang acuannya pemerintah yang jangka pendek. Sehingga model CAPM ini memiliki kelemahan karena tingkat risiko dapat berubah dalam hitungan hari sehingga mengakibatkan tingkat pengembalian yang memang tidak pasti, mengakibatkan ketidakpastian. Karena seiring berjalannya waktu tentu akan mempengaruhi perubahan-perubahan sehingga pengembaliannya itu memang tidak pasti. Terus kelemahan yang ketiga itu tingkat risiko bebas itu tidak realistis. Kenapa? Karena asumsi dari CAPM ini para investor itu bisa meminjam ataupun meminjamkan aset itu pada tingkat bunga bebas risiko yang memang sama dengan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya investor individu itu tidak dapat meminjam ataupun meminjamkan aset itu pada tingkat yang sama dengan pemerintah. Sehingga garis pengembalian minimum yang diperlukan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Dan memang ini mengakibatkan estimasi pengembalian lebih rendah daripada hasil CAPM. Jadi estimasi itu pada kenyataannya itu lebih rendah daripada hasil dari CAPM itu sendiri. Yang keempat itu kelemahan yang keempat itu sulit dalam menemukan beta. Tadi dijelaskan beberapa kali oleh teman-teman. Salah satu yang memang menjadi yang digunakan dalam CAPM itu untuk menilai investasi ataupun bisnis itu perlunya menemukan nilai beta. Yang ini nilai beta ini sebagai cerminan dari resiko. Tetapi yang menjadi permasalahan itu nilai beta itu mencari nilai beta yang tepat itu memang merupakan hal yang sulit lah. Jadi mencari nilai beta yang tepat itu merupakan hal yang memang sulit sehingga ketepatan nilai beta itu dapat mempengaruhi keakuratan Harari hasil yang memang diperoleh. Oke, itu. Terus yang selanjutnya, next. Ada juga dari kekhawatiran dari ataupun kelemahan dari beta itu sendiri. Perhitungan beta dalam beta itu didasarkan pada data historis, sehingga informasi yang memang didapatkan itu bersifat kurang relevan dalam menyediakan informasi bagi masa yang akan datang. Beta ini kurang bisa memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Terus, yang materi selanjutnya dampak bagi manajer dan juga investor, di mana konsep tentang resiko dan tingkat pengembalian ini merupakan suatu konsep yang memang penting dan memang memiliki berbagai dampak, ya. Baik dampaknya bagi manajer atau perusahaan ataupun bagi investor itu sendiri. Bagi manajemen yang memang tujuan utamanya adalah memaksimalkan harga saham, maka ada pertimbangan paling utama yaitu tingkat resiko saham perusahaan dan resiko setiap aset fisik yang relevan harus memang diukur berdasarkan pengaruhnya terhadap resiko saham menurut investornya itu sendiri. Sehingga di sini ada beberapa konsep yang memang harus dipertimbangkan oleh para investor itu sendiri. Pertimbangan yang pertama, para investor itu harus dapat memahami dengan adanya pertukaran antara risiko dan tingkat pengembalian. Sebagaimana tadi dijelaskan pas awal, bahkan itu rata-rata investor itu memang menginginkan pengembalian yang lebih tinggi dan juga memang tidak
menyukai tingkat resiko. Tetapi investasi dengan risiko yang tinggi itu perlu menawarkan pengembalian yang diharapkan yang lebih tinggi kepada investor. Artinya jika mencari pengembalian yang lebih tinggi, maka harus menanggung risiko yang lebih tinggi pula, seperti itu. Yang kedua, dengan melakukan diversifikasi. Dengan melakukan diversifikasi ini secara bijaksana, investor dapat mengurangi risiko secara drastis tanpa menurunkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Seperti itu. Yang selanjutnya, investor itu mampu memahami pentingnya pengembalian real daripada pengembalian nominal. Nah, semua investor itu memang harus memahami perbedaan antara pengembalian nominal dengan pengembalian real. Pengembalian real itu adalah pengembalian dari sisa yang dimiliki setelah adanya inflasi. Seiring dengan naiknya perkiraan inflasi, investor perlu menerima pengembalian yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, pertimbangan yang selanjutnya adalah resiko suatu investasi seringkali bergantung pada berapa lama investasi itu dimiliki. Seperti itu. Misalkan dalam saham biasa. Saham biasa itu bisa sangat beresiko bagi investor jangka pendek. Seperti dalam saham biasa itu seperti saham dalam waktu-waktu tertentu seperti itu, sehingga itu hanya berlaku jangka panjang ya. Jadi kurang relevan jika dalam berisiko lah dalam bagi investor dalam jangka pendek seperti itu. Yang selanjutnya, gambaran masa lalu tentang resiko dan pengembalian bisa jadi terulang di masa depan. Seperti tadi sebelumnya dijelaskan bahwa resiko-resiko yang memang baik tentang resiko ataupun tingkat pengembaliannya itu yang terjadi di masa lalu itu memang bisa mungkin terjadi, artinya mungkin terulang kembali ataupun bahkan mungkin menurun ataupun mungkin juga ada peningkatan lah dari gambaran-gambaran masa lalu, apalagi yang digunakan dalam model-model CAPM itu dalam nilai beta itu kan yang digunakan data-data historis gitu, berdasarkan data historis, sehingga kadang mungkin gambaran-gambaran resiko dan pengembaliannya itu bisa jadi terulang kembali seperti itu ataupun bahkan tidak sesuai dengan masa lalu dengan masa depan itu sendiri. Mungkin itu dari materi yang terakhir yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk analisisnya dapat dibantu jelaskan oleh Saudari Mayang. Silakan. Oke, baik. Berikut ini ada analisis risk and return, di mana analisis risk and return ini menggunakan metode CAPM yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di mana metode ini merupakan metode perhitungan expected return dari suatu investasi. Tujuan dari analisis risk and return ini adalah untuk menganalisis opsi investasi yang memiliki expected return dan risiko yang optimal pada saham di IDX High Dividend 20 di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan pendekatan CAPM. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, di mana variabel penelitiannya adalah risiko sistematis dan return saham. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk ke dalam indeks IDX High Dividend 20 pada Januari 2023. Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Next. Oke, ini adalah list atau daftar dari perusahaan-perusahaan yang mana masuk ke dalam indeks 20 high dividend pada Januari 2023. Ada Adira, Adaro, Astra, Aneka Tambang, dan seterusnya hingga Unilever Indonesia. Berikutnya. Oke.
berikutnya ini ada daftar perusahaan beserta tingkat betanya dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, beta ini digunakan untuk mencari dan menentukan imbal balik jasa dari suatu pasar melalui tingkat persentase return dari suatu periode, di mana tingkat risiko saham dapat dilihat pada Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko saham dari suatu perusahaan. Analisis dapat dilakukan dengan mengambil data beta sebagai parameter risiko saham. Adapun tingkat beta dari perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut. Next. Baik, setelah mengetahui tingkat beta dari masing-masing perusahaan, langkah berikutnya itu untuk menghitung analisis risk and return ini, kita perlu mencari expected return dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu expected return sama dengan RF plus beta dikali RM dikurang RF. Dari data yang ada, yang sebelumnya sudah dicari juga, kami temukan bahwa expected return masing-masing perusahaan sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kanan ada tabel yang mana menunjukkan masing-masing expected return dari saham perusahaan. Nah, dari expected return tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan tersebut itu tergolong low risk atau high risk. Nah, untuk mengetahui perusahaan tersebut tergolong ke dalam low risk atau high risk ini bisa dilihat dari apabila expected return-nya melebihi dari 10%, maka itu masuk ke dalam high risk. Namun kalau misalnya expected return-nya ini di bawah 10%, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari analisis saham perusahaan tersebut ini masuk ke dalam low risk. Nah, dari analisis dan di samping bisa kita simpulkan bahwa rata-rata dari sampel yang sebelumnya sudah diambil ini hasil expected return-nya sangat bervariasi, namun rata-rata dari sampel tersebut menunjukkan bahwa terindikasi dari 20 sampel tersebut lebih banyak yang memiliki low risk dan low return. Dengan kata lain, saham tersebut memiliki expected return yang resikonya ini lebih rendah. Bisa kita lihat juga beberapa saham perusahaan yang memiliki high risk, high return ini ada 3, salah satunya itu BCA, BNI, dan Aneka Tambang. Nah, sisanya ini masuk ke dalam low risk, low return. Next. Berikutnya saya kembalikan ke Kak Deborah. Baik, terima kasih Maya untuk penjelasan terkait analisis kasus untuk materi risk and return. Demikian penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya.